Nih, menganalisis bahan ajar. Oke, ini dalam 1 hari besok kita menganalisis bahan ajar. Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu analisa bahan ajar. Nah, nih Bapak Ibu kelihatan nggih? Satu. B1 untuk analisis bahan ajar besok. Pelajari artikel berjudul, besok adalah artikelnya tentang pengenalan atas takhrij hadis. Jadi yang akan kita lihat adalah, yang kata kerjakan adalah analisis tentang pengenalan atas takhrij hadis. Ini filenya. Ini filenya. Pengenalan atas takhrij hadis. Nanti bisa di-download. Apa Bu yang akan kita lakukan? 1. Baca dan analisa artikel tersebut. 3. Diskusikan secara kritis KB1 melalui Space atau LMS. Link telah tersedia. Bu, misalnya ada yang bertanya begini. Kalau kami misalnya untuk diskusinya melalui WA saja boleh apa enggak? Silahkan gitu kan. Tetapi saya tetap menyediakan link untuk mahasiswa besok gitu kan. Kemudian yang keempat, catat hasil diskusinya. Nah, ini kan perlu dicatat hasil diskusinya. Yang kemudian yang kelima, analisa artikel berjudul tentang pengenalan atas takhrij hadis itu dengan menjelaskan komponen-komponen sebagai berikut. Bapak Ibu, saya pikir ini adalah modul yang kelima, maka Bapak Ibu sangat familiar dengan ini. Tulislah 5 konsep dan deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. B. Lakukan evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi bahan ajar. Kemudian evaluasi dan refleksi itu seperti apa? Nah, yang namanya evaluasi itu adalah kita menilai. Menilai apa yang dinilai? Oh, tadi itu Bapak Ibu mau dimatikan ya kalau tidak. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jadi, evaluasi itu adalah kita menilai artikel seseorang tentang takhrij hadis itu tadi. Apa yang dievaluasi? Kelemahan, kekurangan, kelebihan, kemudian jadi kelebihan dan kekurangan gitu kan. Itu yang harus ada dalam evaluasi, namanya menilai. Menilai itu tidak hanya melihat kekurangan saja, tetapi harus lihat kelebihannya. Kemudian refleksi itu seperti apa sih Ibu? Nah, refleksi itu adalah pemahaman kita atas bacaan atau materi bahan ajar yang sudah kita baca tadi. Oh, ternyata refleksi saya itu setelah saya membaca tentang artikel pengenalan atas takhrij hadis, saya menemukan gitu kan, atau saya telah memahami. Salam. Seperti ini. Sistem digital, mungkin nanti bisa mengunjungi sistem digital ini. Saya akan menunjukkan hasil dari pekerjaan teman sebelah yang sudah selesai mengerjakan tugas analisa materi. Ini pekerjaan teman sebelah. Sorry. Kok macet ya? Jadi takhrij hadisnya itu dilakukan dengan sangat baik. Jadi ini hadis riwayat dari Tirmidzi. Itu di
sampaikan di dalam tulisannya, sehingga hasilnya juga bagus. Saya waktu itu kasih nilai dia 100 dari semua teman-temannya karena memang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan ini, setelah melakukan semua pekerjaan, Bapak Ibu tugas analisis materi itu, terakhir Bapak Ibu adalah mengerjakan post test seperti itu. Setelah post test selesai, selesai juga tugas untuk mengantarkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran modul analisis keotentikan hadis seperti itu. Oh iya, saya lupa. Tadi Bu yang kedua, ini instruksi yang kedua. Tadi belum saya jelaskan. Analisa bahan ajarnya. Nah, ini. Nanti materinya adalah berjudul pengaplikasian disiplin al-tahammul dan al-ada ke atas periwayatan oku penglihatan, kajian sorotan. Jadi ini materinya yang di KB2. Ini. Nah, pengaplikasian disiplin tahammul dan al-ada ke atas periwayatan oku penglihatan, kajian sorotan. Seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian nih, untuk analisa bahan ajar yang ketiga, apa yang akan dilakukan? Nah, sejarah dan kaidah jarh wa ta'dil. Jadi saya memilih materi-materi yang berkaitan dengan modul yang sudah ada. Ini sejarah dan kaidah jarh wa ta'dil. Ini yang dianalisa. Ya, kemudian yang keempat, tugas analisa bahan ajar. Yang keempat adalah berkaitan dengan materi apa? Instruksinya. Nih. Oke, sorry. Yang dianalisa adalah kerusahan meninggalkan sholat Jumat pada hari kerusahan meninggalkan sholat Jumat pada hari raya Idain ma. Studi takhrij hadis ini. Jadi seperti ini nanti kalau jenengan semuanya nanti sudah mempelajari ini metode takhrij penelusuran hadis. Seperti apa takhrij hadis itu? Nah, ini hadis-hadis tentang kerusahan meninggalkan sholat Jumat pada hari raya Idain, 2 hari raya. Ini riwayat Abu Dawud. Ini haddasana itu salah satu ciri dari takhrij hadis. Haddasana Nasr. Ini riwayat Ibnu Majah, riwayat Ad-Darimi, riwayat Ibnu Ahmad bin Hambal. Nah, ini skema sanad hadis dari Rasulullah qala, Zaid bin Arqam qala. Apa ini? Iyas bin Abi Romlah. Nah, an dari, kemudian Utsman bin siapa ini? Mughirah. Kemudian Israel, Muhammad bin Katsir, Abu Dawud, gitu kan. Ini riwayat Ibnu Majah. Bu, ini dapat dari mana? Ini haddasana Muhammad bin Katsir, akhbarona Israel, haddasana Utsman bin Mughirah, an Iyas bin Abi Romlah, Syami qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibnu Arqam asyhidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru bunyi hadisnya. Jadi ini adalah merupakan ringkasan dari hadis yang ditulis itu. Bu, dari mana kemudian saya dapatkan ini? Nanti Bapak Ibu bisa melakukan takhrij hadisnya lewat aplikasi digital. Nah, bisa dilihat nanti di sana. Nah, ini kan Ranji Sanad hadis gabungan. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan takhrij hadis. Waduh, kerjaannya kok seperti itu ya. Sepertinya di awal karena dijelaskan semuanya sepertinya berat, tapi nanti perlahan-lahan satu persatu setelah dikerjakan insya Allah akan menjadi lebih mudah.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi yang belum saya sampaikan. Nah, Vicon, terlihat nih, ini untuk orientasi modul dan penyamaan persepsi hari ini. Ini kalau misalnya butuh ruang diskusi, di sini nanti bisa digunakan. Ini sudah saya setting mulai pukul 8 sampai pukul 10. Kalau misalnya mau diskusi lagi di sini, silahkan gitu kan. Ini besok juga sudah saya sediakan untuk satu harian gitu kan. Bapak Ibu melakukan diskusi analisa bahan ajar. Nah, itu bisa menggunakan link yang besok bisa secara otomatis dapat dikunjungi dari pukul 7 sampai 17. Kemudian terakhir nanti kita melakukan review hasil pretest jam 13 sampai jam 15. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sudah mendapat gambaran gitu ya, kira-kira pekerjaan kita nanti selama 3 hari ini seperti apa gitu kan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperdalam, untuk menanyakan yang belum paham, atau menambahkan, Bu, tugasnya kurang itu, gitu kan. Ditambah lagi, modelnya seperti ini, monggo, senang hati, gitu kan. Atau sudah ini, aduh Bu, saya lihatnya sudah pusing gitu kan. Karena itu tadi, karena belum dikerjakan. Jadi masih gambaran kayaknya besar sekali pekerjaannya. Nanti kalau dilakukan secara perlahan-lahan, pasti akan ternyata seperti ini gitu. Ya, selesai, benar Ibu Sulhi. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan barangkali sampaikan. Oh iya, kelihatan Bu Sulhi pintar ini orangnya. Enggak Bu, paus nih, jenius nih. Teman-teman Ibu, jadi itu hal yang lahir dari dalam hatinya. Monggo Bapak Ibu. Mana Pak ada suara nih. Maaf Bu. Ya, monggo. Untuk Vicon dari ketiga. Iya. G. Siapa? Pak Agus Rohim. Mau bertanya untuk Vicon dari ketiga, Bu. G. Vicon dari ketiga, niku berarti dilaksanakan setelah mengerjakan tugas, setelah mengunggah tugas. Bukan sebelumnya berarti ya, jam 1. Bukan. Jam 1 Viconnya. Jam 1. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, saya senang sekali kalau misalnya saya itu senang chat mahasiswa. Fungsi chat saya nanti akan terdeteksi kalau ini saya tunjukkan biasanya. Oke. Ini kan ada chat mahasiswa. Saya biasanya siapa ya? Siapa ini? Basri Ahmad. Nah, ini biasanya saya saya mengaktifkan fitur-fitur ini. Jadi kalau ada sesuatu bisa langsung di chat di sini. Nanti jadi jejaknya itu akan tersimpan Bapak Ibu. Kalau tidak pernah melakukan chat-chat di sini, jejaknya nggak disimpan nih seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan ini pasti saya layani Bapak Ibu selama saya online begitu kan. Sampun. Seperti itu Pak Agus, kita jam 1 Viconnya. Monggo siapa lagi? Tinia, monggo Bu Tinia. Mohon izin Ibu. Ayo Bu. Terima kasih. Tinia dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah. Sebenarnya secara umum saya dapat memahami pendidikan Ibu, cuma pada belakang masih
khawatir saya salah paham gitu. Yang pertama, di tugas analisa, ini di poin kedua ada refleksi dan evaluasi. Yang evaluasi di sini intinya tentang kelebihan dan kekurangan secara umum pada inti materi. Sedangkan pada kelebihan dan kekurangan ini lebih kepada yang disampaikan itu apakah tulisannya runtuh, apakah bukunya banyak kosongnya, seperti itu mungkin ya Ibu kira-kira. Iya. Yang pertama. Betul ya, pemahaman saya tapi salah. Enggak, ya benar seperti itu. Jadi ini referensi. Jadi kalau di situ untuk yang pertama, yang B itu evaluasi dan refleksi itu memang seperti itu. Jadi kita mengevaluasi tentang kelebihan dan kekurangan dari materi itu. Kemudian kalau di poin C kita kelebihan dan kekurangan pada penjelasannya, penjelasan materi itu. Jadi penjelasannya mungkin seperti ini bukunya kok sedikit sekali, rujukannya harusnya itu pakai buku ini gitu kan. Terus kelebihannya penjelasannya itu luas sekali, seperti itu Bapak Ibu. Oke, siap. Berarti boleh membandingkan semisal begini, karena penjelasannya kurang lengkap, ini biasanya ada buku yang lebih lengkap, boleh begitu. Oh iya, bagus sekali. Nah, ini saya mumpung ingat Ibu ya. Untuk melakukan resum, ini saya bandingkan gini, meresum itu kan jenengan ada yang refleksi terhadap materi yang kurang dipahami atau apa ya, yang itu tidak boleh kemudian Bapak Ibu menjawab tidak ada. Saya tidak menerima itu. Kalau saya pakai aliran itu Bapak Ibu ya, jadi ini untuk resum nanti Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menulis aspek B sama C atau 2 dan 3 yang miskonsepsi sama materi sulit itu tidak boleh dijawab tidak ada. Di antara sekian banyak penjelasan modul sub A, B, C, D itu di antaranya gitu kan. Mungkin kita sangat paham terhadap materi A, tapi materi B kurang gitu. Meskipun kita paham. Nah, materi C dan D itu nanti mana yang menurut kita itu sulit gitu kan, menurut kita itu kurang dipahami, harus disampaikan di situ. Jadi materi ini. Kemudian yang kedua, saya harus sampaikan begini Bapak Ibu, karena mahasiswa itu adalah seorang akademisi, maka ketika ngomong materi ini, maka harus disertai dengan alasannya, penjelasannya. Tidak boleh kemudian copy paste materi ini saja gitu, tanpa disertakan penjelasannya. Itu bahasa akademiknya itu kalau anak sekarang tuh ngomong bisa ngomong, nggak bisa bertanggung jawab kan begitu. Jadi harus ditunjukkan, harus ada alasannya. Kenapa saya merasa sulit terhadap konsep materi ini, harus dijelaskan. Oh ternyata begini. Jadi alasan itu menjadi penting. Sama juga dengan misalnya materi yang sering mengalami miskonsepsi, itu harus disertakan dengan alasannya. Saya merasa miskonsepsi dengan ini, gitu. Karena A, B, C, D, E seperti itu. Gitu. Terima kasih Ibu. Itu yang kedua. Ya, ditunggu Pak Agus Sairi. Nia dulu. Ya. Di tes formatif nanti kan biasanya ada yang langsung 4 modul disatukan, atau 1 modul ada per modul tapi dikasih batasan waktu 30 menit. Ibu, jadi ini per modul. Ini untuk kelas dengan semuanya. Sudah saya on-kan. Jadi 1 modul itu 5 soal. Durasi waktunya 25 menit. Kurang ya Bapak Ibu? Enggak, Seperti ini. Ibu. Pengennya menjadikan 1 Ibu. Kurang lama loh, waktunya kurang lama. Oh, waktunya kurang lama. Baik, saya tambah kalau gitu. Tunggu, saya tambah dulu. Oh, berapa lama ini? Ada yang langsung teman-teman Ibu. Minimalnya 35 menit. 35 menit. Bapak siapa itu ya? Saya masukkan 35 menit. Tadi saya tulis 60, sekarang 35 ya Bapak. Nah, Iya. 35 ya.
Itu nanti otomatis kalau sudah sampai satu selesai bisa buat 30. Nah, kalau sudah selesai, saya buat 60 aja lah Bapak, nggih. Kalau sudah selesai bisa langsung ke soal berikutnya. Saya buat 60 menit aja lah. Biar nanti tunggu ya, saya ganti dulu. Oke ya Ibu. Saya ganti 60 menit. Kenapa saya milih model seperti ini? Karena kemarin saya mau milih apa ya? Ini selera saya saja. Saya kemarin sudah milih 20 soal dijadikan 1. Sekarang saya ingin nyoba ini. Namanya apa ya? Uji coba ya. Tidak apa-apa lah Bapak Ibu. Sudah nggak, saya kasih waktu ini. Jadi ini waktunya untuk satu modul 5 soal itu 60 menit, 1 jam. Pikir sudah sangat banyak sekali waktunya, nggih. Ini kan dari Asal nanti 19 sampai langsung 20. bisa dibuka. Bu, itu nanti dibuka per 60 menit tutup atau 60 menit itu bisa mengerjakan semuanya Ibu? Oke, setelah Bapak Ibu selesai nanti langsung gitu kan. Setelah selesai modul 1 nanti bisa mengerjakan ke modul berikutnya. Oh, jadi nggak menunggu harus 60 menit ya Bu? Dah, lepas 4 jam kalau begitu. Betul. Ya, oke, terima kasih Ibu. Nah, soal selesai ke modul berikutnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Oke, Bu, putihnya satu. Oke, Itu sudah kalau Lestari Ibu. Terima kasih. Lestari. Apa lagi Pak? Siapa yang angkat tangan ini ya? Pak Abu Sairi. Oh, Saya Mbak. Pak Abu Sairi dulu, Pak Abu Sairi. Setelah dibaca, Bapak Ibu baca semuanya. Di sini kan misalnya gitu kan. Di akhir, saya mengambil di akhir ini. Metode takhrij hadis, metode tematis. Nah. Misalnya Bapak Ibu, di sini saya mengambil contoh dari materi yang sudah saya upload ini. Rasulullah membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahinya. Ini salah satu saja gitu ya. Jadi dalam pandangan moderasi beragama gitu kan, ini kan menjadi pertentangan Bapak Ibu. Rasulullah membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahinya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini jenengan hanya menyorot satu bagian saja yang bisa dikaitkan dengan moderasi beragama. Nah, ini kalau saya cara menjawabnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam ini akan saya gini, berdasarkan kepada artikel nomor halaman 161 gitu kan, tentang penjelasan atas takhrij hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahinya ini gitu, sudah sesuai dengan moderasi beragama. Mengapa? Satu, bahwa dalam kehidupan sosial beragama, bahwa kita tidak antara muslim dengan yang lainnya boleh untuk melakukan interaksi gitu kan, tidak harus kemudian menutup semua membiarkan seorang perempuan harus berada di rumah, tetapi kemudian membolehkan untuk berinteraksi dengan orang lain yang bukan, maksudnya interaksi dengan sesama muslim. Nah, di sini kan ada unsur antara diperlakukan seimbang antara laki-laki dan perempuan, kan begitu Bapak Ibu. Apakah nanti misalnya di sini dan seharusnya antara misalnya seorang perempuan juga boleh melihat calon suaminya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu itu menyorot satu bagian saja atau mungkin beberapa bagian yang ada dalam materi itu. Misalnya begini, Bu, saya sulit sekali untuk mencari atau